Perkenalkan, nama saya Denierson Tafnae dari Universitas Prima Indonesia Medan, program studi S1 Ilmu Hukum dengan NIM 19330910311. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hak-hak atas tanah menurut hukum agraria sebagai bentuk pemenuhan tugas kuliah hukum agraria pada ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021 di bawah bimbingan Ibu Aisyah SH SOS MH. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pembahasan, saya akan dulu menjelaskan pengertian daripada hukum agraria. Hukum agraria merupakan serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti yang ada dalam hukum positif berdasarkan pada pasal 1 ayat 4-6 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam hukum agraria terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dan syarat yang harus dipenuhi agar tujuan hukum tersebut dapat terpenuhi. Di antaranya adalah asas nasionalisme, yang artinya setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan antar laki-laki dan perempuan, baik itu asli maupun keturunan, memiliki hak atas dan hubungan antara bumi dan ruang angkasa. Yang kedua adalah asas yang dikuasai oleh negara, artinya bahwa bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan milik negara. Yang ketiga atau selanjutnya adalah asas hukum adat dan disyaner, yang menyatakan bahwa hukum adat yang bersih dari segi negatif dapat dijadikan sebagai hukum agraria. Asas yang terakhir adalah asas fungsi sosial, yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan maupun keagamaan yang berlaku, serta tidak boleh melanggar hak-hak atas orang lain, termasuk untuk kepentingan umum. Sekarang kita kembali ke topik pembahasan, yaitu tentang apa saja hak-hak atas tanah menurut hukum agraria. Di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak menguasai yang dimiliki negara tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Hak menguasai yang dimiliki oleh negara tersebut juga mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Selanjutnya, hak lainnya juga dapat menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Berdasarkan hak menguasai negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang-orang dan juga badan hukum. Hak-hak atas tanah ini memberikan wewenang kepada yang menguasainya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mencakup 8 hak-hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lainnya. Dari beberapa hak atas tanah di atas, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan setiap hak tersebut. Yang pertama adalah hak milik. Hak milik adalah hak yang turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta, itu karena melalui perkawinan. Demikian pula dengan warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak hilangnya kewarganegaraannya itu. Yang kedua adalah hak guna usaha. Hak guna usaha atau biasa disingkat dengan HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Yang ketiga adalah hak guna bangunan.
Hak guna bangunan atau HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu HGB dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Yang keempat adalah hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tanah milik orang lain dalam suatu ikatan perjanjian dengan pemilik tanahnya. Hak selanjutnya adalah hak sewa bangunan. Hak sewa bangunan adalah seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Yang keenam adalah hak membuka tanah. Hak membuka tanah merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk membuka lahan tanah yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Yang ketujuh adalah hak memungut hasil hutan. Hak memungut hasil hutan merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk memungut hasil hutan bumi Indonesia yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Hak yang terakhir adalah hak lainnya. Maksud daripada hak lainnya ini adalah hak-hak yang tidak termasuk dalam ketujuh hak-hak sebelumnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai hak-hak atas tanah menurut hukum agraria. Jika dalam pemaparan saya ada kesalahan maupun banyak kekurangan, saya meminta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.